Tidak ada kata damai. Balik lagi ke pembahasan ijazah gelar PhD-nya Richard Lee juga. Itu berarti dokter benar-benar mendapatkan informasi terkait kampus itu, dokter? Ya, kampus itu kan bisa kita lihat juga di internet. Bahkan juga dokter sempat menawarkan Bang Hotman di awal-awal dulu untuk sama-sama kita ke Hawaii untuk mengunjungi kampus tersebut. Jadi makanya di sini dokter minta sebenarnya badan negara yang dikti untuk turun tangan. Kok bisa ya orang menggunakan gelar semudah itu PhD dengan mendapatkan 1 tahun? Ini menyakiti loh orang-orang yang sulit mendapatkan gelar PhD. Kenapa kok diam? Nah ini loh, ini dokter juga ingin mereka bergerak, terutama dari profesi kedokteran juga ya, MDP. Kemarin yang dokter dengar Pak Ogah melaporkan dokter juga ya ke Majelis Disiplin Profesi, mewakili sebagai masyarakat. Yang dokter tanyakan, masyarakat mana yang kamu wakili? Memang kamu mendapatkan surat kuasa dari masyarakat? Kamu seorang lawyer loh, coba dokter tanya lawyer, emang bisa ya mengaku sebagai seorang perwakilan dari masyarakat melaporkan ke Majelis Disiplin Profesi, melaporkan dokter? Seperti itu. Ada kuasanya, harus ada kuasanya ya. Jadi dokter juga bingung. Yang merasa risih, benci dengan kehadiran dokter sekali lagi adalah pengusaha nakal ya, pengusaha nakal yang masih ingin menipu kalian. Tapi untuk pengusaha yang ingin berbenah, pabrik yang ingin berbenah, mereka selalu mendukung dokter. Tapi tanggapan update laporan notif ke daerah gimana Pak? Sudah, tapi nggak bisa diomongin sekarang ya. Iya. Itu tetap berjalan semua. Tetap berjalan. Yang jelas tetap berproses terhadap laporan kepada DRL dari Doktif. Jadi Yang di PMJ ya. yang di PMJ. Jadi Kita doakan sebentar lagi segera menjadi tersangka. Dok, terkait laporan Raffi kemarin itu katanya dokter melanggar profesi, dok, yang mereview kan dijalankan ke majelis Dewan Disiplin MDP itu. Disiplin profesi. Merasa gak sih kayak memang dokter ini melanggar profesi? Tidak sama sekali. Kalau misalnya ingin melaporkan dokter, harusnya kalian melaporkan dokter-dokter yang menjual produk overclaim, dokter-dokter yang menjual stiker duta stiker. Kok kalian nggak melaporkan yang rapat ratusan miliar? Kok diam? Apakah karena mereka yang bayar, kamu yang melaporkan, sehingga kamu tidak mau melaporkan si donatur? Seperti itu. Banyak kok dokter tidak etis untuk melakukan flexing. Kok nggak dilaporkan dari kemarin-kemarin? Kan ini kan lucu, kurang kerjaan banget gitu loh. Ya, jadi buat dokter, Pak Ogah ini hanya mencari sensasi. Ya, tidak perlu dokter tanggepin, karena mungkin dia juga nggak ada klien yang diurusin. Ya, jadi ya udahlah, nggak penting itu laporannya. tapi dianggap mungkin dokter kan sebagai dokter, tapi menyamarkan nama asli dan menutupi dengan wajah. Itu kan tadi salah satu laporan dia ke Majelis Dewan Disiplin. Betul. Itu kan. Ini mungkin dokter nanggapi seperti apa sih? Seharusnya sebagaimana memang benar apa seperti apa sih Ya, boleh? itu adalah haknya dokter untuk mau pakai topi, mau pakai kacamata, mau pakai cadar saat ini, itu kan haknya dokter. Itu adalah hak privasi, hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang juga. Nggak perlu dokter takut. Seperti itu. Jadi nggak perlu ditanggepin. Berarti- Itu laporan yang lucu aja. Berarti dokter nggak takut nih nanti misalnya nanti Sedikit pun nggak akan pernah takut. Ya, itu laporan lucu-lucuan sayang. Bahkan yang saat ini juga dokter sudah jadi tersangka di Medan pun dokter sedikit pun nggak gentar, nggak takut sayang. Ya, kita Nanti boleh. ada tanggapan mengenai NM gugat ARG lagi manifestasi di 114 miliar. Aduh, itu dokter nggak berani karena nggak tahu, dokter nggak ngerti soal hukumnya juga gimana, jadi dokter nggak bisa berkomentar. Tapi yang jelas saat ini Bang Fahmi lagi sakit, dokter lebih fokus untuk mendoakan Bang Fahmi agar segera diberikan kesembuhan sama Allah untuk bisa mendampingi TNM lagi. Tapi kira-kira support Diki untuk menggugat secara manifestasi ke RG 114 miliar, apalagi kan kerugian sampai 100 miliar, sampai 10 miliar dan 4 miliar. Sebenarnya yang namanya nama baik itu nggak bisa dinilai dengan jumlah uang ya. Seperti itu. Jadi ya mungkin dengan masuknya teknik kita ke dalam kan nggak bisa cari uang. Seperti itu. Ya mungkin dia meminta ganti rugi, ya itu haknya beliau, silahkan. Atau kira-kira sebagai cara melawan baliknya RG kan ya, terus kita mungkin Ya mungkin juga seperti itu. Tapi yang jelas sekarang dokter juga harus fokus ke permasalahannya dokter. RG segera datang panggilan di Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur, satu-satu diselesaikan ya. Gitu. Jadi silakan DRG datang, kamu klarifikasi depan penyidik apa yang sudah kamu ucapkan ke SS
ucapkan ke orang-orang lain apa, dan kamu wajib untuk membuktikan hal itu. Ya, udah gitu aja. Oke, Sebagai makasih. penegasan hari ini berapa pertanyaan jadinya? Oh, banyak banget. Nggak ingat. Banyak banget. Mungkin Banyak banget. 20-an, 30-an. Lebih kayak 30-an mungkin. Karena banyak sekali. Jadi begini ya. Untuk DRL, untuk AS, pembokir yang melaporkan dokter. Gini ya, silahkan tuntut dok. Tapi yang dokter harap proses berjalan tegak lurus, bukan dikondisikan basis data. Ya, jadi dokter nggak takut. Tapi kalau dikondisikan, dokter akan melawan balik dengan lebih ganas. Ya, jadi kalau ada kemarin begitu cepatnya dokter jadi tersangka, tiba-tiba di Mabes dipertanyakan, di sini pun begitu di Mabes dipertanyakan, sudahlah ya. Untuk pelapor, penyidik, yuk penyidik tegak lurus, pelapor sadar diri, kalau salah perbaiki, bukan malah menyerang dokter. Kenapa? Karena itu akan kembali ke diri kalian sendiri. Seperti itu. Ada pemanggilan lagi dok? Akan ada pemanggilan gitu? Pemanggilan. Untuk sebenarnya ini nanti hari Kamis Doktif akan menjawab beberapa pertanyaan di Medan hari Kamis ya. Jadi untuk segera menyelesaikan, Doktif harap segera di SP3 ya, segera diselesaikan agar tidak semakin melebar kemana-mana. Persiapan udah seperti apa nih buat kami saat ini? Santai aja, persiapannya nggak ada. Pokoknya udah siap lahir batin ya dok. Udah, kita mah udah siap dari awal ya. Cuman karena kepotong kemarin demo. Ya, oke. Thank Yes, you ya. Mama. Oke. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih ya. Thank you, dokter. Thank you. Sampai kemudian. Oh iya, Dok, Ya. berarti menurut dokter Kami sakit enggak apa sih kalau boleh tahu? Aduh, kalau masalah sakit sih dokter nggak tahu, tapi kan bilang memang ada riwayat sakit jantung. Ya kita doain aja, karena dokter dengar sudah mulai membaik tapi belum bisa dijenguk. Jadi karena belum bisa dijenguk ya kita ngasih doa aja ya. Ngasih doa, mungkin juga terlalu lelah, terlalu banyak pikiran juga. Jadi mungkin kondisinya drop. Udah berapa lama sih di rumah sakit maksudnya kalau Kalau untuk dokter tahu? waktunya sudah kurang tahu ya, malah mungkin teman-teman yang lebih tahu. Tapi yang jelas tadi udah dihubungin, memang kondisinya sudah lebih baik, cuman masih di ICU dan belum bisa dihubungi, belum bisa dijenguk maksudnya. Tapi kondisinya sudah lebih baik. Tapi sadar ya? Nggak bisa bicara dulu, dan kata keluarganya aja ya. Oke. Dokter mau support Niki lagi nggak sih nanti kapan mau datang dukung ke Niki lagi, PN Dok? gitu? Pip. Kan nanti hari Kamis harus ke Medan, seperti itu. Jadi berarti nanti hari Kamis ke Medan untuk membereskan semuanya. Di sini juga diberesin satu-satu, karena nanti akan lebih fokus ke kasusnya Suneo, akan lebih fokus untuk kasusnya SS ya. Jadi selanjutnya nanti ke depannya Doktif fokus ke laporan-laporan Doktif yang alhamdulillah berjalan.